Peluang timnas Indonesia mencuri poin penuh dari Australia semakin terbuka. Pasalnya, skuad Socceroos sedang mengalami krisis pemain usai diterpa badai cedera. Lini pertahanan Australia bakal sangat rapuh karena ditinggal Harry Souttar dan Alessandro Kirsati. Skema serangan Tony Popovic juga bakal tumpul karena Nestori Irankunda dan Kusiniengi. Kerugian besar skuad Socceroos ini bisa dimanfaatkan skuad Garuda untuk mencuri kemenangan. Bagaimanakah timnas Indonesia semakin berpeluang mengalahkan Australia? Lini belakang Kropos ditinggal dua bek andalan. Tony Popovic sudah dilanda berbagai nestapa jelang melawan timnas Indonesia. Pelatih 50 tahun ini dibuat pusing 7 keliling usai Harry Souttar menderita cedera ACL hingga akhir musim. Kehilangan bek Leicester City ini bisa membuat Australia kalah duel udara melawan skuad Garuda. Pasalnya postur jangkung Souttar setinggi 198 cm sangat diandalkan skuad Socceroos. Selain duel udara, bek 26 tahun ini juga punya kemampuan mengatur serangan dari belakang. Di level klub, Souttar catatkan 1.448 sentuhan, serta 85% akurasi umpan sukses. Media The Guardian menyebut kekuatan Australia berkurang drastis dengan absennya sang bek. Cederanya Souttar merupakan pukulan telak bagi tim Socceroos asuhan Tony Popovic menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Indonesia di Sydney. Souttar merupakan roda penting di lini pertahanan Socceroos dan baru saja menemukan kembali performa terbaiknya bersama Sheffield United, tulis media Inggris tersebut. Sektor pertahanan Australia juga semakin keropos dengan absennya Alessandro Kirsati. Bek Parma ini bakal menepi hingga bulan April karena dihantam cedera ACL. Lini belakang Australia semakin keropos karena hanya menyisakan Cameron Burgess dan Kyle Rowles. Nasib mujur justru berpihak kepada timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Lini pertahanan skuad Garuda bakal tampil dengan kekuatan penuh karena nggak ada pemain yang cedera. Miss Hilgers yang sempat cedera hamstring sudah pulih total karena kembali diandalkan FC Twente. El Nyengir baru tampil penuh 90 menit saat klubnya mengalahkan Bodo Glimt. Skuad The Tuckers berhasil menang 2-1 di leg pertama play-off Europa League. Kemudian Kevin Dix juga masih tampil di kompetisi UEFA Conference League. Selain Hilgers dan Dix, Kluivert juga bisa memilih Elkan Bagot yang semakin konsisten di Blackpool FC. Big Elk sudah starter 5 pertandingan beruntun di Ligue 1. Rahmat Darmawan memprediksi performa Bagot bakal kembali dilirik Kluivert. Di center back ini lebih keras lagi, saya hitung ada 5 atau 6 calonnya, tapi bisa jadi Elkan Bagot balik lagi, ucap pelatih yang akrab disapa Coach RD ini. Skuad Garuda juga masih punya Jay Itzes yang semakin dipercaya Venezia. Bang Jay sudah 2 kali beruntun menjadi kapten skuad Lagunari di Serie A. Kemudian ada Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari yang terus konsisten bersama Persija Jakarta. Justin Hapner juga baru saja berlatih dengan skuad utama Wolverhampton. Kekuatan mengerikan pertahanan skuad Garuda diprediksi bakal menyulitkan Australia. Timnas Indonesia bisa imbangi lini tengah Australia. Tony Popovic dipaksa memutar otak jelang laga menghadapi Indonesia. Pelatih 51 tahun itu nggak bisa menyusun strategi yang tepat karena lini tengah yang compang-camping. Pasalnya, skuad Socceroos masih kehilangan Connor Metcalfe yang terkena cedera engkel. Padahal, gelandang FC Sao Paulo ini merupakan kreator serangan utama Australia. Visi tajam Metcalfe bisa diandalkan untuk membongkar pertahanan skuad Garuda. Bahkan, skill pemain 24 tahun ini disandingkan dengan gelandang Borussia Dortmund yakni Julian Brandt. Kemampuan Metcalfe untuk menyerang dengan cepat dan memulai serangan mengingatkan kita pada Julian Brandt, tulis situs resmi Bundesliga. Kehilangan Metcalfe bakal menjadi berkah tersendiri bagi timnas Indonesia. Apalagi pasukan Merah Putih bisa menurunkan kekuatan penuh guna memborbardir lini tengah Australia. Patrick Kluivert akan menduetkan Ivar Jenner dan Tom Haye di posisi gelandang poros. Kedua pemain ini bisa saling melengkapi untuk memimpin lini tengah skuad Garuda. Haye sebagai pengatur tempo permainan bakal dilindungi Ivar yang bisa bertahan dengan agresif. Kombinasi dua pemain ini bakal disempurnakan oleh kreativitas Ricky Kambuaya. Lini tengah Australia bakal keteteran mengantisipasi daya jelajah tinggi dari Kambuaya. Kluivert juga berpotensi ketambahan amunisi baru jika Jairo Riedwald segera dinaturalisasi.
Penggawa Royal Antwerp ini dikabarkan akan segera menjalani sumpah WNI dalam waktu dekat. Kedatangan Jairo bakal menambah amunisi gelandang bertahan skuad Garuda. Kluivert akhirnya punya pemain yang bisa diandalkan memotong arus serangan lawan. Dapatkan paket murah Pepsodent 120 gram, isi 2 cuma 20 ribuan. Cek link di bawah ini ya. Winger Bayern Munchen dipastikan absen. Penderitaan Australia semakin bertambah karena lini serang juga dihantam badai cedera. Tony Popovic harus memutar otak karena kehilangan Kusiniengi akibat cedera lutut. Padahal sang striker punya kemampuan paket lengkap sebagai ujung tombak. Selain ganas di kotak penalti, Yengi juga bisa bermain melebar untuk mengecoh pertahanan lawan. Daya gedor striker Portsmouth ini sudah terbukti di sepanjang gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Selama ronde kedua dan ronde ketiga, Yengi sudah total mengoleksi 6 gol. Dirinya juga mencetak brace ke gawang Bahrain untuk menyelamatkan Australia dari kekalahan. Selain kehilangan Yengi, lini serang skuad Sakerus juga ditinggal Nestori Irankunda. Winger milik Bayern Munchen tersebut harus menepi akibat cedera engkel. Padahal Popovic berencana memasang Irankunda untuk meneror sisi kiri pertahanan skuad Garuda. Kombinasi kecepatan gila sang pemain bisa membuat timnas Indonesia kewalahan. Irankunda juga punya kreativitas tinggi untuk membuat peluang berbahaya bagi rekan-rekannya. Namun dribble lincah menjadi senjata yang paling berbahaya dari pemain 19 tahun ini. Dirinya nggak ragu menggocek secara cepat melewati sektor kiri pertahanan lawan. Absennya Irankunda bakal membuat Calvin Verdong bisa bermain lebih santai. Pemain yang akrab dipanggil Lopi ini juga dapat lebih fokus membantu serangan. Keuntungan besar timnas Indonesia. Badai cedera yang menghantam timnas Australia menjadi berkah bagi Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda ini diprediksi bisa mengubah target awal mencuri 1 poin menjadi 3 poin. Dari 2 laga awal saya ingin mengambil 4 poin. Kami mengejar 6 poin, tetapi kami harus menghormati lawan. Apalagi kami bermain di tandang Australia, ungkap Kluivert. Kekuatan skuad Garuda juga semakin bertambah saat pasukan Tony Popovic dilanda krisis. Pasalnya timnas Indonesia akan diperkuat oleh Romeni saat bertandang ke markas Australia. Penyerang Oxford United ini akan menebar ancaman di lini pertahanan tuan rumah. Romeni punya penyelesaian akhir yang cukup tajam meski jarang bermain di posisi ujung tombak. Selain itu, pemain 24 tahun ini juga bisa diandalkan Kluivert untuk bertarung di udara. Romeni bakal tampil ngotot melawan bek-bek Australia yang punya postur jangkung. Sang pemain juga bisa diandalkan untuk meneror sisi sayap pertahanan skuad Sakerus. Romeni punya pergerakan lincah untuk dipasang sebagai winger kiri dan kanan. Kekuatan yang makin lengkap bikin timnas Indonesia bisa optimis merebut poin penuh. Jika menang, skuad Garuda bakal menggusur Australia di posisi runner-up dengan koleksi 9 angka. Dapatkan kaos polos Aero Street bahan premium anti gerah cuma 30 ribuan. Cek link di bawah ini ya. Dengan kerugian besar yang menerjang Australia, akankah timnas Indonesia bisa meraih kemenangan bersejarah di Sydney?